Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi 9 Agustus 2022. Suatu sukacita tersendiri atas setiap kita yang masih dianugerahi kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan dengan berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini, marilah kita bersekutu dalam ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan baca bersama yaitu dari Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 13. Yesaya 24 ayat 1 sampai 13. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami menyambut dengan sukacita dan syukur, rahmat dan berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami terjaga dalam beristirahat dan kini kami diperhadapkan dengan hari baru di mana kami akan menjalankan aktivitas, pelayanan dan tugas-tugas kami. Sebelum kami beranjak dari tempat kami Tuhan, kami mendasari semua aktivitas dan kehidupan kami untuk hidup bersama Tuhan. Kami mau supaya firman-Mu menuntun kami sehingga jalan, tingkah laku, tutur kata kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Terangi hati kami ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu berkuasa atas segala keterbatasan kami dan hidup kami. Bersabdalah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Yesaya 24 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijara sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana dan semua orang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun
seperti pada waktu pemetikan susulan apabila panen buah anggur sudah berakhir. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang masih dikaruniai waktu oleh Tuhan dan kita mendengarkan firman-Nya untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bumi adalah kemuliaan Allah. Bumi adalah kemuliaan Allah. Tema ini mengantar kita dalam perenungan atas perikop firman Tuhan yang sudah kita baca. Kekasih-kekasih Tuhan, dunia adalah panggung kemuliaan Allah. Hal ini disampaikan oleh seorang yang bernama John Calvin. Dan itu dikatakan untuk menegaskan bahwa kemuliaan Allah tampak dalam seluruh kehidupan di bumi. Allah memilih manusia secara khusus untuk menjadi mitranya dan sekaligus memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa dan mengelola bumi sehingga bumi dan seluruh isinya tetap menggambarkan kemuliaan Allah. Melalui Yesaya Allah menegaskan kembali kekudusannya. Dia yang mau bermitra dengan manusia adalah Allah yang kudus. Allah menetapkan peraturan, ketetapan, dan mengikat perjanjian dengan manusia agar manusia menjalankan tugasnya menurut ketetapan Allah. Namun, manusia melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian Tuhan. Atas ketidaksetiaan manusia, bumi tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah. Yesaya menggambarkan kondisi bumi yang tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengatakan, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Lebih jauh, Yesaya menubuatkan bahwa ketidaktaatan manusia membuat sukacita di bumi menjadi hilang. Anggur sebagai simbol sukacita tidak ada lagi. Suara musik berhenti dan kemeriahan kota-kota menjadi sunyi. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah mitra Allah untuk memelihara kehidupan di bumi. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung kemuliaan-Nya. Kuasa tersebut harus dijalankan dalam ketaatan terhadap Tuhan. Karena hanya dalam ketaatan itulah kita mendapat jaminan bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan dalam rangka memelihara kehidupan di bumi akan menjadikan bumi sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan bersyukur kami mempersembahkan pujian kami kepadamu Tuhan, Allah yang berkehendak atas hidup kami, Allah yang setia untuk melakukan perkara besar dalam kehidupan kami, Allah yang sudah mengampuni kami dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk sejenak waktu yang Engkau berikan. Kami gunakan untuk bersama-sama meneduhkan diri untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, bahkan bersyafaat kepadamu. Kiranya hanya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami bagaimana sesungguhnya kami memiliki tanggung jawab untuk menjadi anak-anak Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman dalam memelihara ciptaan dan memelihara diri kami dalam tanggung jawab. Tuhan, pakailah kami semua menjadi alat kesaksian-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati semua jemaat dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pergumulan mereka. Mereka rindu Tuhan datang menyapa dan menjamah mereka. Kiranya mereka yang sakit boleh dipulihkan, kiranya mereka yang berduka dikuatkan, dan kiranya mereka yang mendambakan suatu pekerjaan tetap, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati setiap anak-anak jemaat bahwa sesungguhnya damai sejahtera
akan bersama-sama kami buktikan, saksikan dalam perjalanan hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Karuniakan kami kekuatan Tuhan, lindungilah kami, dan kami percaya Tuhan menyediakan berkat secukupnya bagi kami untuk kami nikmati, dan kami akan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini dengan sukacita dan semangat serta kesiapan kami mau jalani hidup di dalam terang firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjalani seluruh aktivitas kita hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat, bahwa sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.